Pada part ini kita akan membicarakan tentang poin yang kedua, yaitu communication adalah content and relationship. Output dari content plus relationship adalah communication. Kalau kalian kenal tapi tidak membicarakan kenal dan tidak membicarakan satu sama lain tentang suatu konten tertentu atau konteks tertentu, maka itu tidak terjadi komunikasi. Setiap komunikasi pasti memiliki aspek konten dan hubungan. Woltwig mendeskripsikan bahwa konten sebagai apa yang diungkapkan secara verbal dan hubungan sebagai mana itu yang disampaikan secara nonverbal. Sebagai tambahan, hubungan di sini juga dilihat sebagai metakomunikasi. Pesan-pesan metakomunikasi selalu menjadi elemen terpenting dalam komunikasi. Metakomunikasi dapat berupa eksplisit maupun implisit. Biasanya metakomunikasi ini tidak disampaikan dalam kata-kata, tetapi berisi informasi tentang arti. Jadi metakomunikasi itu kayak konten dari atau isi pesan yang disampaikan itu seperti apa. Bukan pesan tetapi isi pesan. Jarang kita akan membicarakan pesannya, tapi kita akan selalu membicarakan isi pesan tersebut. Nah, isi pesan tersebut adalah informasi yang disampaikan atau dia memberikan arti tertentu kepada satu dan lain pihaknya. Itu tentang konten. Jadi pasti komunikasi itu ada kontennya. Berikutnya, the nature of relationship depends on how both parties punctuate the communication sequence, atau kita membicarakan masalah kedalaman. Punctuate itulah di sini adalah menginterpretasi sebuah rangkaian kejadian yang sedang berlangsung dengan memberi label pada kejadian dan penyebab kejadian lain sebagai akibat. Woltwig menyarankan bahwa masalah dari punctuate adalah individu. Dan individu ini dianggap bahwa dirinya sebagai seorang yang bereaksi, tidak sebagai penyebab. Untuk beberapa hubungan tertentu, bagaimana urutan komunikasi itu saling berpengaruh, namun setiap individu selalu memberi label mengenai komunikasi yang dilakukan orang lain kepada dirinya. Maksudnya di sini ini adalah bagaimana suatu kejadian sebagai penyebab itu akan memberikan kejadian lain sebagai akibat. Nah, kejadian sebelumnya dan penyebab dan akibat di sini nih, ketika dia dikomunikasikan menjadi satu sama lain, itu disebut sebagai punctuate atau istilahnya kedalaman. Nah, beberapa kemampuan orang untuk bisa memahami kedalaman atau memaknai dari suatu hubungan itu sangat penting. Jadi kedalaman ini bisa membicarakan masalah bagaimana secara alami seseorang membicarakan sesuatu atau membahas suatu konten dengan dalam sebagai wujud reaksi dan penyebab terhadap konten tersebut. Kira-kira seperti itu saya menjelaskan. Jadi kalau direspon atau dibicarakan
hanya tataran kulitnya saja, ya tidak terjadi kedalaman yang berarti, tidak ada keintiman yang signifikan dalam dalam topik itu atau dalam konten tersebut atau dalam interaksi yang ada. Atau kalau kita naik yang lebih tinggi lagi, berarti ya komunikasinya tidak dalam, hubungan yang terjalin jadi tidak dalam, atau dia hanya sekedar menjalin hubungan tetapi tidak mendalami hubungan tersebut. Kira-kira seperti itu. Dan ada label di dalamnya. Label itu adalah bisa jadi melabeli sesuatu hal dalam proses berkomunikasi itu, apakah dangkal, bisa jadi melabeli sesuatu hal yang bersifat dangkal atau dalam, atau memang tidak berarti sama sekali labelnya. Nah, label ini bisa jadi wujud dari wujud dari punctuate itu juga bisa dalam wujud label. Misalkan respon yang disampaikan itu bisa menjadi suatu label juga, labelisasi. Begitu. Oke. Yang keempat adalah all communication is either symmetrical or complementary. Kepemilikan, kekuasaan, dan feedback. Semua komunikasi itu dia bersifat simetris atau tidak. Aksioma ini cenderung berfokus pada metakomunikasi. Di atas disebutkan bahwa hubungan termasuk sebagai isu kepemilikan, afeksi, kepercayaan, intimasi. Intimasi berarti tadi kedalaman. Teori ini kemudian memberikan perhatian pada kontrol, status, dan power. Siapa yang bisa mendominasi dan siapa yang didominasi dalam komunikasi tersebut atau dalam hubungan tersebut. Menurut Wolsey, komunikasi simetris berdasarkan pada kesamaan kekuasaan. Sedangkan komunikasi yang cenderung komplementari berasal dari perbedaan kekuasaan. Dari keduanya tidak ada yang baik maupun buruk karena komunikasi memiliki dua tipe ini. Pada komunikasi simetris, apabila terlalu banyak kesamaan dapat berubah menjadi kompetisi, dan komunikasi komplementari dapat menjadi destruktif karena besarnya kekuasaan atau partisipan dibandingkan partisipan lainnya. Hubungan ini pada akhirnya juga menghasilkan labeling. Lanjutkan yang tadi. Sebagai satu hal yang biasa ketika labeling itu terjadi di dalam komunikasi yang bersifat melembaga atau komunikasi organisasi. Ada pihak-pihak yang memiliki label superior dan ada label inferior. Kombinasi antara komunikasi simetris dan komplementari akan menghasilkan tiga jenis komunikasi atau tiga bentuk komunikasi. Yang pertama adalah one up communication, one down communication, and one across communication. Apa yang dimaksud dengan one up communication? Di mana komunikasi itu akan mengambil kontrol, berarti salah satu komunikatornya dia menjadi dominan. Nah, respon yang disampaikan berarti dia menjadi submisif atau didominasi atau terdominasi. Dia menerima dominan dari orang lain. Istilahnya, yaudahlah aku pasrah lah gitu. Nah, yang ketiga adalah percakapan yang berbentuk netralisir. Jadi dia bisa menjebatani antara yang didominasi dan yang mendominasi. Nah, apabila salah satu pihak dia apabila satu pihak hanya yang bersifat berinteraksi, maka itu disebut sebagai interaksinya disebut sebagai
transitory interaction. Kenapa? Karena hanya satu arah, berarti cenderung dia bersifat linier. Kenapa? Karena bisa jadi yang terdominan ini dia ya udah dia cuma iya aja, karena dia they don't have power. Mereka nggak punya kekuasaan untuk melawan lebih dari yang mendominasi. Nah, apa perwujudan labeling itu? Perwujudan labeling yang tadi yang sudah saya sebutkan, contohnya adalah labeling superior dan inferior. Oke, itu saja dari saya. Cukup banyak part hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Selamat siang.